Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yesi Kasafitri, NIM 1823101022 dari Fakultas Keperawatan kelompok 3 KKN Back to Village ketiga Universitas Jember dengan dosen pembimbing lapang Bapak Fajar Ajib Magister Seni. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kegiatan KKN saya dengan program pendampingan ibu dengan bayi di bawah 2 tahun di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesandaran, Kabupaten Banyuwangi. Tematik yang saya ambil mengenai penanganan stunting, angka kematian ibu dan angka kematian bayi, dan yang melatar belakangi hal tersebut adalah layanan kesehatan saat ini yang lebih banyak berfokus pada penanganan COVID-19 dikhawatirkan dapat menurunkan proses identifikasi serta penanganan terhadap stunting sehingga menjadi kurang optimal. Ditambah lagi, dampak stunting terhadap perekonomian berkaitan erat dengan kemampuan pemenuhan nutrisi pada ibu dan bayi. Pada tahun 2017, lebih dari setengah balita di dunia yang mengalami stunting berasal dari Asia, serta lebih dari setengahnya juga berasal dari Asia Selatan. Data prevalensi balita stunting yang dikumpulkan oleh WHO menyebutkan bahwa Indonesia menduduki posisi ketiga tertinggi dengan jumlah balita stunting di regional Asia Tenggara. Kemudian, puskesmas yang berlokasi di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesandaran, mencatat terdapat 6,2% balita yang termasuk ke dalam indeks berat badan dibagi tinggi badan yang lebih dari 5%. Yang mana hal tersebut mengindikasikan bahwa adanya masalah gizi yang perlu untuk ditangani. Dengan latar belakang tersebut, saya berencana untuk melakukan serangkaian kegiatan untuk mencegah terjadinya stunting dan menekan faktor resiko kejadian stunting. Kemudian metode yang saya lakukan yang pertama adalah observasi. Observasi saya lakukan dengan survei lokasi dan juga survei sasaran bersama dengan mitra saya. Mitra berasal dari koordinator kader Posyandu serta ketua Posyandu di RW 3 yang mana bertempat tinggal tidak jauh dari sasaran. Kemudian wawancara juga saya lakukan bersama dengan sasaran secara langsung. Kemudian juga saya validasi bersama dengan mitra KKN saya. Lalu melaksanakan diskusi untuk rencana kegiatan yang akan dilakukan. Selanjutnya, identifikasi, yaitu mengumpulkan data-data yang telah diperoleh, kemudian merincikan mana yang perlu untuk dimasukkan ke dalam data, kemudian mengklasifikasikan. Klasifikasi di sini bertujuan untuk menentukan faktor-faktor risiko terhadap kejadian stunting berdasarkan data yang telah diperoleh. Kemudian perumusan masalah, menemukan adanya masalah berdasarkan dari data yang telah diklasifikasikan tersebut, kemudian menilai prioritas masalah yang akan ditangani berdasarkan dari faktor resiko, kemudian merumuskan masalah. Rumusan masalah dalam KKN saya yaitu bagaimana cara untuk meningkatkan pemahaman serta kemampuan ibu dengan bayi di bawah 2 tahun dalam mencegah stunting. Kemudian untuk kegiatannya sendiri yaitu penyuluhan stunting, penyuluhan ASI serta MPASI, kemudian pelatihan MPASI serta snack bayi. Kemudian outputnya adalah mendeskripsikan hasil melalui laporan logbook di setiap minggu serta berupa laporan artikel. Kemudian rekomendasi terhadap program, kemudian tindak lanjutnya program ini seperti apa. Untuk roadmap kegiatan yang dilakukan yaitu pada minggu pertama dilakukan pengkajian data serta pemaparan rencana bersama dengan mitra serta sasaran. Kemudian penyuluhan serta pelatihan pada minggu kedua yaitu tentang stunting serta di dalamnya terdapat penyuluhan isi piringku. Pada minggu ketiga terdapat penyuluhan ASI serta MPASI. Minggu keempat dilaksanakan pelatihan MPASI dengan menu nasi tim ikan tongkol dan makanan selingan atau snack bayi yaitu puding buah naga. Serta evaluasinya mengevaluasi capaian program serta testimoninya seperti apa. Jadi semua rangkaian kegiatan tersebut didokumentasikan dalam foto serta video yang akan dipublikasikan dalam kanal YouTube
mahasiswa masing-masing. Kemudian menyebarluaskan informasi serta materi dari penyuluhan kepada para kader posyandu setempat. Selanjutnya, hasil yang diperoleh berdasarkan dari wawancara yang telah dilakukan adalah pada saat saya melakukan wawancara dengan sasaran, saya menanyakan terkait dengan pemahaman sasaran mengenai stunting, namun sasaran mengatakan bahwa saya tidak tahu apa itu stunting dan tidak pernah mendengarnya. Dari sini kita sudah dapat mengidentifikasi bahwa klien atau sasaran memang belum memiliki pemahaman atau pengetahuan tentang stunting itu seperti apa. Kemudian setelah saya mengulik lebih dalam dan spesifik kembali mengenai pengetahuan serta kondisi sasaran, ternyata sasaran mengatakan bahwa bayinya sudah diberikan bubur atau nasi halus. Kemudian saya melontarkan pertanyaan kepada sasaran, apakah sudah diberikan MPASI? Kemudian sasaran menjawab, MPASI itu seperti apa ya Mbak? Seperti itu. Dari sini saya kemudian mengulik kembali seperti apa kondisi dari bayinya, MPASI-nya seperti apa. Kemudian sasaran mengatakan bahwa kedua bayinya telah dikasih nasi halus sejak usia dini, kira-kira sekitar usia 1 bulan atau 2 bulan itu sudah mulai dikasih nasi halus seperti itu. Dari sini kita mengetahui bahwa prinsip pemberian MPASI belum dijalankan oleh sasaran. Mengingat bahwa MPASI itu idealnya diberikan setelah bayi usia 6 bulan ke atas. Seperti itu. Kemudian saya validasi kepada mitra juga yang mengetahui kondisi dari sasaran bahwa sasaran memiliki 2 bayi dengan usia atau jarak kelahiran yang berdekatan. Sama-sama berada di usia kurang dari 2 tahun, kemudian tidak pernah diberikan ASI karena masalah pada putingnya yang datar, dan beberapa bulan lalu bayi pertama mengalami diare akut sampai kehabisan cairan sehingga diharuskan rawat inap di salah satu rumah sakit. Kemudian mitra juga menyebutkan bahwa bayi diberikan susu dengan konsentrasi yang encer. Hal ini dikatakan bahwa penyebabnya adalah memang status perekonomian berada di status menengah ke bawah, seperti itu. Kemudian dari berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa situasi sasaran yaitu jarak kelahiran anak pertama dan kedua berdekatan, kemudian hambatan menyusui karena puting datar, pemberian MPASI yang terlalu dini, lalu kurangnya pemahaman mengenai stunting, ASI serta MPASI, dan status ekonomi cenderung menengah ke bawah. Untuk itu, berdasarkan dari masalah-masalah tersebut, saya telah menyusun rangkaian program sesuai dengan roadmap kegiatan yang telah saya paparkan di awal, yang mana pertama program yang dilaksanakan adalah penyuluhan stunting. Penyuluhan stunting dilakukan pada minggu kedua, dengan kontennya adalah definisi stunting. Jadi, menjelaskan, memaparkan definisi stunting kepada sasaran, kepada peserta penyuluhan, mengenai apa itu stunting, kemudian faktor risiko yang berasal dari bayi maupun dari ibu, kemudian dampak yang ditimbulkan dalam jangka pendek dan jangka panjang, pencegahan mulai dari masa subur, remaja, kemudian masa kehamilan, persalinan, menyusui, balita, serta anak-anak. Kemudian pengukuran status gizi Z-score untuk mengetahui status gizi bayi, dan penyuluhan isi piringku untuk memberikan pemahaman mengenai gizi seimbang. Peserta dalam penyuluhan stunting ini adalah sasaran, kemudian wanita usia subur, serta ibu menyusui. Dan media yang digunakan adalah Zoom meeting, jadi pelaksanaan secara virtual dan juga poster. Adapun poster penyuluhannya adalah sebagai berikut. Berisi situasi stunting, kemudian definisi, penyebab, pencegahan, seperti sesuai dengan isi PowerPoint-nya. Kemudian penyuluhan pada minggu ketiga yaitu tentang ASI serta MPASI. Kontennya adalah pengertian ASI, manfaat bagi ibu dan juga bayi, kemudian kandungan ASI, teknik menyusui yang benar atau teknik perlekatan bayi,
definisi MPASI serta prinsip pemberian MPASI sesuai dengan usianya berkaitan dengan frekuensi MPASI, konsistensi, serta kandungannya. Pesertanya sasaran utama, kemudian wanita usia subur, serta ibu menyusui, dan media yang digunakan adalah Zoom meeting serta poster. Adapun posternya sesuai dengan isi dari PowerPoint atau materi yang telah diberikan seperti ini. Terdapat definisi, manfaat, perlekatan bayi, posisi menyusui, strategi MPASI atau prinsip pemberian MPASI yang harus tepat waktu, higienis, aman, adekuat, serta diberikan secara responsif. Kemudian pada minggu terakhir dilakukan pelatihan MPASI serta snack bayi. Jadi pada pelatihan ini sasaran diajarkan untuk membuat makanan pendamping ASI dan juga snack bayi dengan memanfaatkan bahan pangan lokal sehingga tidak perlu mengeluarkan banyak biaya karena memang jumlahnya atau sumber daya yang tersedia cukup melimpah di Desa Sumber-Agung. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai alternatif terhadap ekonomi yang kurang seperti itu. Untuk kontennya yaitu membuat makanan pendamping ASI berupa nasi tim ikan tongkol, kemudian membuat snack bayi usia lebih dari 8 bulan yaitu puding buah naga. Pesertanya adalah sasaran utama, kemudian lokasinya berada di rumah sasaran. Adapun resepnya juga diberikan kepada sasaran yaitu terkait dengan bahan, pembuahan lalu secara masak itu supaya sasaran dapat melakukan pelatihan atau melakukan memasak resep MPASI serta snack secara berulang dan sebagainya. Kemudian selain itu, sasaran juga diberikan informasi mengenai situs-situs atau kanal YouTube yang memang memberikan informasi mengenai menu MPASI untuk menunjang pemenuhan nutrisi pada bayinya. Kemudian berdasarkan dari kegiatan yang telah dilakukan, testimoni sasaran yang dikatakan adalah sasaran mengatakan secara langsung pada saat akhir penyuluhan tersebut bahwa beliau mengatakan penyuluhan serta penyelatihannya sangat membantu. Apalagi sudah diberikan resep-resep makanan pendamping ASI dan juga snack, jadi lebih mudah untuk memberikan makanan kepada bayinya seperti itu. Terlebih juga setelah dilakukan penyuluhan, saya konfirmasi kembali, validasi kembali terkait dengan pemahaman sasaran. Sasaran mengatakan bahwa lebih paham mengenai stunting dan juga ASI serta MPASI seperti itu. Kemudian juga sasaran lebih melek informasi, artinya lebih banyak mencari informasi di internet mengenai tentang kesehatan bayinya. Kemudian rekomendasi saya berdasarkan kegiatan ini adalah perlunya meningkatkan fungsi dan juga peran pemerintah setempat untuk menggalakkan program penanganan dan juga pencegahan stunting secara optimal dan menyeluruh. Kemudian tindak lanjutnya, saya menyebarluaskan materi serta informasi penyuluhan kepada para kader melalui mitra, yaitu koordinator kader posyandu, agar dapat diberikan secara berkelanjutan meskipun pada masa pandemi. Kemudian kesimpulan dari kegiatan KKN saya ini adalah kegiatan KKN yang saya lakukan mengangkat program penanganan stunting dan menunjukkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Sasaran dan mitra sama-sama mendapatkan manfaat. Kemudian manfaat yang didapatkan oleh sasaran ialah peningkatan pengetahuan tentang pencegahan stunting dan kemampuan membuat menu MPASI serta snack bayi. Dan pada mitra, manfaat yang diperoleh adalah materi penyuluhan serta informasi disebarluaskan kepada seluruh para kader untuk menjadi solusi proses edukasi agar dapat berjalan meskipun terbatas karena pandemi, seperti itu. Kemudian harapannya para kader dapat memiliki inovasi program yang lebih baik dalam memberikan penyuluhan atau informasi untuk menunjang kesehatan ibu dan bayi secara optimal, seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kegiatan yang dilakukan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.